Ya karena nggak ada yang perlu diartikan. Nggak ada. Restoratif justice bukan menang, kalah. Pak JK itu hanya sekali menghubungi Pak Jokowi. Ya itulah uniknya seorang Pak Jokowi. Kalau begitu saya boleh tanya, ada nggak mantan presiden yang dikunjungi setiap hari seperti ini? Kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik sudah setahun bergulir di Polda Metro Jaya. Namun kasus yang menyeret Roy Suryo dan Tifauzia, Tia Suma alias Dr. Tifa hingga ditetapkan menjadi tersangka. Belum jelas kapan berkas perkaranya akan dilimpahkan Kejaksaan Tinggi untuk disidangkan. Berbagai spekulasi mulai mengemuka, isu-isu miring mengenai kasus tersebut menggelinding menjadi pembicaraan hangat di tengah publik. Apa yang sebenarnya direncanakan Jokowi hingga seperti bermain dua kaki? Di ruang publik secara terbuka, Jokowi mendorong penyidik Polda Metro Jaya segera melimpahkan berkas perkara Roy Suryo CS Kejaksaan, namun secara diam-diam menerima restoratif justice para tersangka. Setelah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, belum lama ini giliran Rismon Sianipar yang disetujui permohonan restoratif justice yang diajukannya. Setelah Rismon merapat ke kubu Jokowi, santer dikabarkan Roy Suryo dan Dr. Tifa akan mengikuti jejak Rismon menemui Jokowi untuk mengajukan restoratif justice. Lantas, apa kata Jokowi dan Roy Suryo saat disinggung mengenai peluang adanya restoratif justice? Ada peluang untuk yang kedua, Pak, yang untuk Roy Suryo sama Dr. Tifa mungkin? Yang lain boleh Ya, itu kewenangan dari Polda Metro Jaya, kewenangan dari penyidik. Kalau sudah diberikan artinya semuanya sudah clear, selesai. Pasti kita pengen ekspresi, mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Sebagai advokat hanya menunggu arahan dari klien. Jadi pada saat Pak Jokowi menyatakan dimaafkan, maka kami akan proses secara administrasi. Mengenai prosesnya, kami percayakan sekarang satu pintu di kepolisian. Jadi silakan nyatakan ke kepolisian menjembatani kepada terlapor. Memang begitu mekanismenya, gitu ya. Nyatakan dulu kepolisian agar proses ini diketahui. Karena kalau proses diketahui kan berarti kan di hold. Ini kan, polisi memastikan kepada korban, korban memaafkan, baru korban meminta kepada kami untuk menyelesaikan administrasinya. Khususnya perdamaiannya, pencabutan ERP-nya dan segala macam. Dan tidak mungkin saya juga kemudian melakukan hal yang sangat drastis, memutar, mentranslasi otak, merotasikan otak, bahkan berbohong di depan publik. Kenapa saya bilang ada yang berbohong di depan publik? Nih, jadi orang ini kemarin ketika di salah satu acara TV, dia bilang ada watermarknya. Kok bisa yang tadinya sama sekali nggak ada watermark tiba-tiba ada? Dan lucunya, nah ini kan ada watermarknya. Katanya jelas banget. Tapi tahu nggak? Harusnya kan terus Universitas Gadjah Mada. Masa ada di terus Universitas Gadjah Adam? Universitas Gadjah Adam. UGM tuh nggak bisa salah kayak gini. UGM kan salah nih. Aduh, mon. Kamu itu malah memperlakukan, malah memalukan UGM ya. Itu udah Yamaguchi-nya palsu. Udah jadi zombie. Malah saya mempermalukan. Jadi ini ada Jokowi juga malu. Punya orang yang suruh ngomong kalau punya ijazah asli, tapi justru keasliannya palsu kayak gini. Jadi itu ya, jadi saya alhamdulillah saya akan tetap terus berjuang menegakkan apa yang saya tegakkan. Dan sekali lagi terima kasih untuk semua masyarakat dan terutama juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saya masih diberi kekuatan sampai dengan sekarang. Kalau ada selama ini para tersangka yang berubah penelitiannya lalu ingin meralat, apalagi kan kembali lagi, kalaupun dia penelitian kenapa selama disebarluaskan di media hampir tiap minggu loh ya. Bagaimanapun juga Pak Jokowi kan punya privasi yang dijaga, nama baik, nama keluarganya. Jadi kami lebih concern ke arah situ. Tapi misalnya pada akhirnya juga tadi kita saksikan masih ada yang tetap bertahan, ya monggo
Dalam konteks seperti ini maka jalan terbaik di negara hukum adalah ya kita bawa ke pengadilan. Siapa yang minta RJ ke sana? Enggak sama sekali. Dari awal RJ itu tidak ada, kalau dalam bahasa daerah saya, sak kuku ireng pun ya. Jadi sekuku kecil hitam itu enggak ada sama sekali kita minta RJ. RJ itu tidak menang ya. RJ itu kalah. RJ itu menyerah kalah. Restorasi. Jadi buat sahabat-sahabat kami yang melakukan RJ serah. Tapi mereka tidak menang. Mereka justru kalah. Kalah total ya. Kalah sekalah-kalahnya, sehina-hinanya. Jadi kami nggak akan RJ. Ada satu pendapat hukum kawan saya juga sih sebenarnya, mantan Kompolnas yang juga bilang RJ jalan penyelesaian terbaik. Enggak. Kami masih sangat kreatif untuk bisa menemukan jalan yang lain. Maka waktu itu kita tempuh jalan dari MK. Meskipun belum diterima karena ada yang kurang pas, nggak apa-apa. Kita nanti masukkan lagi. Dari citizen lawsuit ya. Terakhir harusnya NO itu kan di awal ya. Need over class itu kan harusnya di awal. Tapi kenapa tiba-tiba ditaruh di belakang? Ya udah nggak apa-apa. Nanti ada lagi nih CLS yang dilakukan oleh bapak-bapak dari Purwabarangan TNI. Banyak jalan itu, termasuk juga kita memverifikasi aturan-aturan baik di dalam KUHP lama maupun KUHP baru. Munculnya isu kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi akan berakhir pada meja perdamaian sebenarnya tidak lepas dari lamanya penanganan berkas perkara di Polda Metro Jaya. Ibarat mengurai benang kusut, penanganan berkas perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa sampai berlarut-larut. Menanggapi ketidakjelasan kapan berkas perkara akan dilimpahkan, setelah sebelumnya dimentahkan dan dianggap tidak lengkap alias masih P19, Roy Suryo CS mendesak kasusnya dihentikan atau SP3 dengan alasan tidak layak lagi untuk dilanjutkan lantaran terkesan dipaksakan. Mengingat sudah 2 bulan penyidik Polda Metro Jaya seperti kesulitan melengkapi berkas perkara setelah dikembalikan. Dengan kata lain, telah melewati waktu 14 hari yang sudah ditentukan. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi baru saja mendapat kabar jika berkas perkara dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan. Oleh karena itu, permintaan Roy Suryo yang mendesak kasusnya dihentikan baginya tak masuk akal, jauh dari ketentuan aturan hukum yang berlaku. Itu kan masih kewenangan penyidik, ya di teman-teman penyidik di Polri. Oh, berarti masih di Ya, sana? masih di Polri. Belum dilimpahkan ke sini? Ya mungkin perkara ada pasti, tapi kan masih sampai saat ini belum dilimpahkan. Soal- Masih belum limpah, masih kewenangan sana. Jadi ini juga akan berdampak pada penghentian kasus kalau seandainya argumentasi kita ini diterima. Yang tadi disampaikan itu kan lebih kurang bahwa Bang Roy dan kawan-kawan menginginkan perkara dihentikan, tapi bukan berdasarkan adanya kesepakatan RJ. Kita buktikan kan hari ini ada seorang yang bohong lagi tuh. Setidaknya orang itu udah bohong berkali-kali ya. Yang Jumat yang mengatakan sudah limpah, kemudian sudah P21. Loh, P21 yang berkehendak melakukan P2 yang berwenang melakukan P21 saja tadi mengatakan kami belum menerima berkasnya. Kok yang sana sudah memastikan P21 itu gimana gitu. Jadi artinya kita itu menerapkan hukum itu dengan benar, dengan cepat. Nah, terkait berkas, memang yang kita ketahui bersama sebelumnya pernah dilimpahkan lalu dikembalikan oleh jaksa dengan petunjuk. Kenapa itu dilakukan? Karena ini pertama selain prosedur KUHP, kedua sebelum jaksa akan melanjutkan penanganannya di persidangan, maka jaksa ingin dilengkapi seluruh alat bukti ya, termasuk juga keterangan-keterangan yang dikira belum lengkap atau belum tajam, maka semuanya dilengkapi oleh penyidik. Nah, petunjuk ini sudah dipenuhi dan terakhir dalam tahap finalisasi ya. Lalu minggu kemarin kita dapat pengumuman Pak Dir menyatakan bahwa berkas akan segera dilimpahkan. Itu perkembangannya, Mbak. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini sudah sudah kembali lagi. Untuk apa? Untuk dilakukan pengkajian kembali. Apakah permintaan kelengkapan yang dimintai sebelumnya oleh pihak jaksa sudah dipenuhi oleh pihak kepolisian? Mudah-mudahan sih, kalau saya lihat dengan apa upaya effort yang sudah dilakukan penyidiknya, harusnya mudah-mudahan ini sudah bisa lengkap, bisa segera disidangkan.
Meski mendapat tekanan hebat, Usai merasa dikinati dengan bergabungnya Rismon ke kubu Jokowi tidak membuat Roy Suryo loyo. Sebaliknya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu makin beringas untuk menyerang mantan koleganya, Rismon Sianipar, seperti macan lapar. Ya, setelah mendapat ancaman akan dipermalukan jika kasusnya naik ke persidangan, Roy Suryo membalikan ucapan Rismon dengan terlebih dahulu menelanjangi gelar doktornya yang didapat dari Universitas Yamaguchi yang dituding palsu. Ya karena dia konon sudah dibuatkan surat kematian, ya karena tidak bisa membayar biaya pendidikan yang ternyata biaya pendidikannya dia nggak bisa selesai. Karena apa? Karena dia tidak lulus di Yamaguchi University. Maka juga ada teman-teman yang buat kaos, ya. Jadi makanya kaosnya saya pakai. Terima kasih teman-teman kaos. Kaosnya bunyinya begini. Nah, kenapa saya berdiri? Biar nampak kaosnya. Sudah. Jadi ini si Omon, ya, Dokter ya. Saya akan membantu pihak kejaksaan untuk menelanjangi siapa sebenarnya Roy Suryo itu, gitu, ya. Jadi sebenarnya tanpa saya pun gampang, tanpa saya. Kenapa? Saya bilang, ya 49 halaman ini ya kalian lihatlah, ya. Nggak ada satupun yang ilmiah. Klaim bohong 99,9% palsu itu kan kebohongan yang terus diulang-ulang sehingga publik itu percaya. Oh, Roy Suryo itu researcher, peneliti. Sejak kapan sih dia mengklaim dirinya peneliti sebelum kasus ini? Coba lihat jejak digitalnya. Jangan sampai publik percaya 99,9% itu palsu dan dipercaya itu keluar dari pendapat pakar. Sementara si pakar yang mengaku si pakar ini ngambil mata kuliah dasar tingkat mata kuliah aja, ya, tentang integral, diferensial dan lainnya yang dasar aja, itu nggak tahu, nggak pernah. Padahal itu terimplementasi dalam ilmu digital image processing. Makanya ketika kalian tanya tentang 49 halaman, dia pasti menghindar. Tapi kan bukan begitu caranya nanti di pengadilan. Siapa yang nantang debat? Kan ada yang nantang. Ya kan, saya akan telanjangin Roy Suryo. Akhirnya dia telanjang sendiri, malah semua kebuka. Ijazahnya palsu, ininya juga terbuka akhirnya, meskipun ini tidak langsung terbuka pada saat debat ya. Wah, sayang memang karena kebetulan kan LED-nya sangat kontras sehingga nggak terlalu kelihatan. Kalau kelihatan, wah udah habis dia. Tapi ya udahlah, sekali lagi ini semua petunjuk Allah. Nggak mungkin kan ada orang ngetik kemudian ngetiknya adalah Universitas Gajah Mada. Dan ini sesuai dengan apa yang sudah dituliskan, diturunkan oleh Allah pada surat Al-Fil ketika Ka'bah itu diserang oleh Raja Abraha dengan gajah, dengan gajah. Ya. Haji itu adalah haji. Orang kalau menghaji, orang kalau mau naik haji itu ke Ka'bah, ya, begitu ke Mekah. Dan ketika diserang dengan gajah, turunkan burung-burung ababil. Itu adalah pada surat Al-Fil. Dan kita tahu apa artinya? Gajah itu gak punya ijazah, ya. Dia akan dicecar, itu loh. Oleh karena itu, pembohongan publik yang terus diulang-ulang seolah-olah dia dewa yang tidak pernah salah. Sekali lagi saya ungkapkan, dia dewa yang tidak pernah salah, pakar yang paling pakar se-Indonesia, ya. Dan itu dipercaya publik. Menurut kalian benar nggak seperti itu? Kita bukan masalah benci atau tidak benci, tetapi tempatkan hasil penelitian itu di ruang penelitian. Siap nggak? Atau Roy Suryo saya tantang, 2 aja, gak usah dibawa cheerleadernya, 2 orang aja. Di apa? Di sebuah podcast atau di televisi, 2 orang aja, gitu loh. Polemik ijazah Jokowi tidak hanya membuat perkawanan Roy Suryo dan Rismon Sianipar merenggang hingga berubah menjadi permusuhan, tetapi juga menyeret mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan mantan Presiden Jokowi yang dulu sama-sama duduk di kabinet kerja, kini terlibat perselisihan. Pernyataan Yusuf Kala yang menyinggung karir politik Jokowi hingga menjadi presiden sempat menuai reaksi beragam. Ada yang mendukung pernyataan Yusuf Kala, namun tidak sedikit yang dibuat geram. Menanggapi pernyataan Yusuf Kala, Jokowi akhirnya memberi tanggapan tak kalah kerasnya. Dalam pembelaannya, Jokowi menyebut Yusuf Kala hanya sekali menelpon dan bukan orang yang mempunyai andil besar mengantarnya ke Jakarta untuk bertarung sebagai calon gubernur kala itu. Lantas benarkah
hubungan Jokowi dan Yusuf Kala di ambang senjakala. Saya yang bantu Jokowi. Boleh tanya sama beliau. Kasih lihat foto itu. Itu masih pakai baju kotak-kotaknya. Jangan macam-macam itu. Hoax itu bahwa saya yang bantu, saya yang bawa. Memang, itu tahu dia gubernur. Oke, silakan. Nanti pernah datang. Tiba-tiba dia terus. Ini dari Pak Jokowi nih. Ya, tadi ada Bu Ade. Beliau menelpon, beliau mengatakan, Pak Wali Kota milih nggak untuk jadi gubernur di DKI? Ya udah Pak, kalau gitu Bapak bicaranya ke partai. Jadi nggak benar kalau beliau itu yang menjadikan. Terus apa yang disampaikan Pak Jokowi dengan fair? Beliau bilang bahwa yang benar itu ada peran Pak Hasim dan Pak Prabowo, ada peran Bu Mega, itu benar. Pak Hasim menghubungi, Pak Prabowo berkomunikasi dengan Pak Hasim, kemudian Pak Hasim komunikasi ke Pak, sehingga ada pertemuan 1-2 kali di salah satu tempat di Jakarta untuk menggodok calon gubernur. Nah, jadi Pak Jokowi membenarkan pernyataan Pak Hasim, tapi komunikasi dengan Pak JK iya, tapi sekali. Jadi kalau ada bahasa menjadikan jadi presiden, jadikan jadi gubernur, tidak benar. Apalagi untuk menentukan cawapres, ya, Pak Jokowi tidak ikut-ikutan. Ini untuk informasi penting. Pak JK itu jadi cawapres, Pak Jokowi tidak melibatkan diri. Beliau hanya menerima, karena beliau paham bahwa dia diajukan. Karena dia tidak punya kepentingan untuk memilih calon untuk melakukan sesuatu untuk bangsa yang negatif, tidak. Kalau menurut partai yang pas itu adalah Pak JK, beliau dengan senang hati menerima, sehingga berpasanglah dengan Pak JK. Jadi kalau ada bahasa-bahasa Pak JK, beliau yang mengantar, ya beliau cuma bilang senyum, udahlah Pak Rasman aja lah yang menafsirkan sendiri. Tapi yang pasti Pak Jokowi dipilih rakyat adalah karena beliau dianggap mumpuni menjadi presiden dan 2 periode menjadi presiden. Adapun yang lain-lain, Pak Jokowi tidak pernah terlibat. Apakah benci kepada Pak JK? Tidak. Apakah benci kepada Bu Mega? Tidak. Ini hanya masalah pilihan. Yusuf Kala tampaknya sangat emosional, ya. Artinya gini, kalau kita nggak mau dicubit orang, ya kita jangan nyubit orang gitu, ya. Artinya pertama mungkin karena emosional, karena tekanan, Pak JK juga dilaporkan, kemudian berita-berita yang mungkin yang maksud dia tidak menyangka akan sedasar ini, sehingga Pak JK ini dengan temperamen sehingga sikap kenegarawannya itu udah agak terganggu gitu, karena dia emosi gitu. Contoh kalimat yang disampaikan oleh Pak JK bahwa kalau dia nggak ada, nggak mungkin Pak Jokowi jadi presiden, bahkan dialah yang membawa Pak Jokowi dari Solo. Nah, artinya karena beliau, Pak Jokowi itu jadi gubernur, kira-kira seperti itu. Sementara itu, di kediamannya di Solo, Jokowi kerap menerima tamu yang seperti tidak ada habisnya datang berkunjung. Jika sebelumnya ada tim hukumnya seperti Andi Azwan dan Ade Darmawan, serta Razman Arif Nasution yang hilir mudik, kemarin giliran praktisi hukum Tommy Tri Yunanto yang bertemu dengan Jokowi. Dari pertemuan-pertemuan tersebut, opini mengenai Jokowi sedang membangun relasi dan jaringan untuk menggerakkan mesin politiknya, terutama dalam mendukung Gibran sempat menjadi pembahasan. Lantas, apa yang sebenarnya dibicarakan Jokowi saat bertemu dengan para relawannya? Kita sowan, silaturahim, dan memperkenalkan diri nih, karena memang kan kemarin itu belum pada kenal muka nih. Oh, ini yang namanya Pak Tommy, ini yang namanya Pak Lecu Manan, kan gitu. Jadi itulah yang sekarang kita nih udah ada di garis depan untuk tim hukum ya, Bapak Jokowi. Dan kita juga membahas sedikit ya, tentunya karena waktunya memang sempit banget, cepat sekali, karena kebetulan pas kesana tuh kita pas nggak terlalu ramai, jadi kita ngobrol, oh iya bagaimana perkembangan tentang politik, pemerintah dan lain-lain. Tentunya
Yang kita bahas tuh hal-hal yang positif ke depannya, bagaimana kan, tentunya seperti itu. Cuma mungkin kita mau ngatur waktu kapan bisa berbincang-bincang langsung, jadi waktunya nggak sempit gitu kan. Dan kita lagi ngatur waktu untuk bisa bincang-bincang sama Bapak. Ya itulah uniknya seorang Pak Jokowi. Kalau begitu saya boleh tanya, ada nggak mantan presiden yang dikunjungi setiap hari seperti ini? Kan tidak ada. Artinya Pak Jokowi itu ada di hati gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.